pada soal nomor 1 diketahui data-data produksi jangka pendek suatu perusahaan sebagai berikut. Di situ tertera pada tabel 1.1 bahwa di mana tenaga kerja produksi, total dan modal itu telah ditentukan. Oke, langsung aja pada pertanyaannya, yaitu yang pertama, berapa rata-rata produksi atau aspek jika tenaga kerja 0 sampai 5? Cara menentukan perolehan APL dengan TP dibagi L, yaitu 0 dibagi 0 sama dengan 0, 10 dibagi TP dibagi L, yaitu 0 dibagi 0 sama dengan 0, 10 dibagi 1 sama dengan 10, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 60 dibagi 3 sama dengan 20, 80 dibagi 4 sama dengan 20, dan 95 dibagi 5 sama dengan 19. Baik, yang kedua, berapa produksi marginal atau MP ketika tenaga kerja 0 sampai 5? Cara memperhitungkan MPL. Nah, yang pertama itu karena tenaga kerja dan produksi total tersebut bernilai 0, maka hasil MPL-nya pun adalah 0. Selanjutnya untuk kolom di bawah, cara untuk menghitung produksi marginal adalah TP2 dikurangi TP1 dibagi L2 dikurangi L1. Jadi 10 dikurangi 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 1, jadi 10 dibagi 1 sama dengan 10. Selanjutnya 30 dikurangi 10 sama dengan 20, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 20 dibagi 1 sama dengan 20, 60 dikurangi 30 sama dengan 30, 30 dikurangi 2 sama dengan 1, 30 dibagi 1 sama dengan 30, 80 dikurangi 60 sama dengan 20. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu praktik pasar persaingan sempurna sangat jarang dijumpai di dunia nyata. Jelaskan secara rinci ciri-ciri yang membentuk pasar persaingan sempurna sehingga bentuk pasar ini sangat jarang kita jumpai. Baik, karena tidak terdapat persaingan dalam praktek pasar persaingan sempurna, ciri-cirinya adalah ada 4. Yang pertama, terdapat banyak produsen yang menjual barang yang sama. Maksudnya, penjual hanya memasok satu jenis barang yang sama atau homogen. Dan yang kedua yaitu informasi yang sempurna tentang harga bagi konsumen dan produsen. Maksudnya, para pelaku ekonomi memiliki kemampuan yang sempurna tentang kondisi pasar atau harga baik sekarang maupun yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker. Maksudnya, harga pasar persaingan sempurna sesuai dengan harga pasar. Dan yang terakhir yaitu produsen bebas keluar masuk pasar. Maksudnya, sumber daya produksi bebas keluar masuk, jadi pasar lebih bergairah. Selanjutnya yaitu pertanyaan, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli. Jawabannya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli yaitu ada 4 juga. Yang pertama, memiliki bahan mentah strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifikasi. Yang kedua yaitu hak paten produksi atau proses produksi. Maksudnya hak paten diperoleh dari peraturan pemerintah. Yang ketiga, terdapat skala ekonomis. Maksudnya skala ekonomis membuat kesulitan bagi produsen baru untuk masuk ke industri yang dikuasai monopolis. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu pemberian hak monopolis oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah. Dan pertanyaan terakhir yaitu pasar oligopoli adalah suatu struktur pasar yang mempunyai tipe pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Jelaskan karakteristik pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli yang sama dengan karakteristik pasar oligopoli. Yaitu karakteristiknya yaitu ada 2. Yang pertama yaitu di pasar hanya sedikit penjual, dan yang kedua yaitu terdapat halangan bagi perusahaan yang masuk, akan tetapi hanya perusahaan yang memiliki skala ekonomis yang besar saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.